Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang soal uji kompetensi keahlian paket 2 rekayasa perangkat lunak, di mana menurut soal praktik kejuruan ini kita ditugaskan untuk membuat aplikasi pelaporan pengaduan masyarakat. Ini bisa berbasis web, berbasis mobile, atau berbasis desktop. Ya. Pada tutorial kali ini kita akan menggunakan membuat aplikasi pengaduan masyarakat ini berbasis web, di mana teknologi yang kita gunakan, kita akan menggunakan untuk front end-nya itu framework Bootstrap, atau nanti kedepannya kita menggunakan admin LTI. Backend-nya kita menggunakan bahasa pemrograman PHP, dan database-nya kita menggunakan database MySQL yang sudah include dengan aplikasi XAMPP. Baik, langsung saja. Untuk tahapan pertama kita akan membuat dulu database-nya, ya. Database-nya kita lihat di soal untuk database-nya seperti apa. Tapi sebelum ke database, kita perhatikan dulu soal atau tugasnya yang akan kita lakukan. Pertama, lakukan instalasi dan pengaturan software tools pemrograman. Nah, tools yang kita gunakan adalah XAMPP, ya. XAMPP sebagai web servernya atau local hostnya, dimana nanti di XAMPP ini kita sudah tersedia bahasa PHP-nya dan juga tersedia juga MySQL-nya sebagai database-nya. Kita akan menggunakan aplikasi berbasis web, ya, membuat aplikasinya berbasis web, dan juga perhatikan privilege atau tingkatan yang bisa dilakukan oleh administrator, petugas, ataupun masyarakat. Nah, di sini ada fitur login, ada fitur logout, ada fitur registrasi, menulis laporan pengaduan, verifikasi dan validasi, memberikan tanggapan, terus generate laporan. Administrator itu bisa semua, kecuali yang menulis laporan pengaduan. Kalau petugas hanya bisa login, logout, terus verifikasi dan validasi, terus memberikan tanggapan. Tapi kalau masyarakat, levelnya itu masyarakat, dia hanya bisa login, logout, registrasi, dan hanya bisa menulis laporan pengaduan. Ya. Untuk desain, kita harus memperhatikan estetika dan user friendly, dan kita akan lebih dimudahkan karena kita akan menggunakan Bootstrap. Ya. Nah, kita perhatikan database-nya seperti ini. Database-nya seperti ini. Perhatikan pengaduan masyarakat. Nama database-nya boleh kita ganti karena di soal ini sudah dicantumkan kalimat kalau misalkan kita bisa mengganti atau menambahkan atau menghapus sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi silahkan kalau misalkan ada yang mau diganti namanya atau mau ditambahkan, silahkan. Seperti itu. Baik, untuk database-nya nanti kita akan menggunakan database dengan nama UKK underscore-nya nama peserta. Jadi nama kalian silahkan ditulis di sini. Terus kita akan menggunakan 4 tabel, yaitu tabel masyarakat, tabel pengaduan, tabel petugas, dan tabel tanggapan. Nah, untuk tabel masyarakat dan petugas sebenarnya ini kalau misalkan kita satukan jadi tabel pengguna, ini bisa. Karena di sini nanti yang membedakannya hanya dari setelah login, ya.
setelah login. Kalau misalkan levelnya dia itu masyarakat, maka dia akan hanya bisa menulis pengaduan. Tapi kalau levelnya itu sebagai petugas ataupun admin, dia bisa mengelola pengaduan dari masyarakat itu. Oke, tapi kita akan sesuaikan dengan soal. Di sini ada tabel masyarakat dan juga ada tabel petugas. Nah, setelah diperhatikan agar memudahkan kita dalam membuat halaman login. Nah, pada saat loginnya itu nanti ada level. Jadi di sini saya tambahkan untuk tabel masyarakat, kita akan menambahkan satu field baru yang namanya level dengan tipe datanya varchar, lengthnya atau nilainya 10. Ya. Seperti itu. Terus juga di tabel pengaduan kita akan menambahkan, di sini belum ada judul sepertinya. Kita juga butuh yang namanya judul laporan. Kalau kita gunakan varchar aja boleh 50. Ya, nanti pada saat pembuatan harus diingat bahwa di sini nick ini sebagai primary key, ID pengaduan primary key, ID petugas, ID tanggapan. Oke, langsung saja kita buat database-nya dengan cara kita buka examnya. Silahkan dibuka examnya. Kalau sudah terbuka seperti ini, kita aktifkan yang bagian modul Apache dan juga modul MySQL. Nah, setelah aktif dan muncul port 80 dan juga port 3306 atau kalian rubah sendiri, kita klik bagian admin. Nah, sini untuk langsung masuk ke halaman PHP MyAdmin. Nah, di sini kita akan membuat database baru. Klik database baru dengan nama UKK nama peserta. UKK nama peserta seperti ini. Untuk nama peserta ini silahkan diganti dengan nama kalian agar tidak keliru. Lalu klik buat. Nah, maka di sini sudah terbuat UKK nama peserta. Tabel yang pertama kali akan kita buat adalah tabel masyarakat. Seperti yang tadi kita hitung bahwa tabel masyarakat itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ya kita membutuhkan 6 baris atau 6 kolom. Nama tabelnya tabel masyarakat, jumlahnya 6. Nah, ini disesuaikan dengan apa yang tadi ditampilkan. Database-nya seperti apa? Misalkan nick database-nya char, panjangnya 16. Terus nama database-nya jenisnya berapa? 35. Terus username, nama tabel atau nama fieldnya username, terus varchar ininya 25. Terus password varchar lagi ininya 32. Terus telepon varchar lagi telepon 13. Terus satu lagi kita butuhkan level kita gunakan varchar saja 10 saja seperti ini. Nah, jangan lupa di sini pada awalan atau ID pertama atau field pertama kita harus menambahkan yang namanya primary key. Nah, primary key. Jadi kunci utamanya ada di field pertama. Nah, karena
nick itu bersifat atau jenis datanya itu karakter, maka auto incrementnya tidak usah di checklist ya, tidak usah. Lalu klik simpan ya, udah seperti ini ya. Nah, berikutnya kita akan membuat tabel baru lagi dengan nama petugas. Kolom yang akan kita butuhkan yaitu 6 juga sama, berarti ini baru 4, kita tambah 2 lagi ya, seperti ini. Lalu fieldnya disesuaikan dengan soal. ID petugas apa, integer, terus nama petugas, nama petugas apa, Parchar 35, panjangnya, username Parchar 25, password Parchar 32, telepon Parchar 13, level. Untuk level, jenis datanya atau tipe datanya itu enum, pilihan ya. Jadi nanti kita akan memilih apakah dia sebagai admin atau dia sebagai petugas ya, seperti ini ya. Kalimat ditutup dengan tanda petik 1. Nah, kalau sudah, jangan lupa di sini selalu dikasih primary key. Ya, klik primary key. Lalu karena ini integer, kita aktifkan saja auto increment ya, biar dia otomatis membuat ID baru ya, tidak perlu diisi. Lalu klik simpan. Nah, maka sudah terbuat. Kita buat lagi yang namanya pengaduan. Nah, pengaduan kita butuh berapa di sini? 1 2 3 4 5 6 7. Berarti kita butuh 7 kolom. Tambah 3 lagi ya. Nah, di sini ID pengaduan, tipenya integer, terus tanggal pengaduan, tipenya date, terus nick, tipenya char dengan isiannya 16, terus judul laporan Parchar kita gunakan 50, terus isi laporan kita butuhkan teks saja, tipe datanya, lalu harus ada foto, tapi kita butuhkan, karena takut nantinya dienkripsi, jadi panjang dari tipe datanya 255 saja. Lalu terakhir kita butuhkan status, apakah statusnya itu di pengajuan, atau bisa kita tulis 0, atau sudah diproses nantinya, atau sudah selesai ya, seperti ini ya. Oke, untuk nick ini nanti akan menjadi origin key dari tabel masyarakat. Oke, pada ID pengaduan, awas jangan lupa dikasih yang namanya primary key. Lalu auto incrementnya jangan lupa di checklist. Oke, satu lagi, kita butuh tabel yang namanya tabel tanggapan. Fieldnya kita butuh 5 kolom ya, 5 kolom, berarti kita nambah 1 aja.
ID tanggapan, ID-nya tipe datanya integer, terus ID pengaduan, tipe datanya integer, terus tanggal tanggapan, tipe datanya date, terus tanggapan, tipe datanya teks, terus ID petugas, ya tipe datanya integer. Jadi nanti ID tanggapan ini sebagai primary key dan ID pengaduannya sebagai origin key. Awas, jangan lupa selalu menambahkan primary key di sini dan juga auto increment-nya kita checklist. Klik simpan. Oke, kita sudah berhasil membuat tabel atau membuat database dengan 4 tabel, yaitu ada tabel masyarakat, tabel pengaduan, tabel petugas, dan tabel tanggapan. Oke. Untuk video ini kita cukupkan dulu membuat database, kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.